partisipan masuk. Silakan bergabung teman-teman. Selamat sore. Baru 7. 7. Taunya dari mana Mbak Ada? Ya ampun, itu di bawah ada partisipan. Ada Mbak Dante. Hai Mbak Dante, Hidayat. Mbak Oh, iya, Dorothea juga ada lagi. Wow, dari Merauke tuh Pak Asfi, Oh gitu. Dorothea. Oh, Iya, jauh dia. Kesini kayaknya naik kapal atau naik getek, saya nggak tahu itu ya. Kapalnya pakai WA lagi. Robertus. Mas Nino, apa kabar? Wow, Mas Panggilin, Nino tapi udah kan masuk ya? mereka nggak bisa menjawab kan, jadi kita panggilin aja. Oh, Yang bawah tuh partisipan, ada kan? iya. Tapi tempat saya nggak mau sih. Mati sih. Ibu Ratna Hapsari dari Asosiasi Guru Sejarah. Wow, ini juga ikut bergabung Mbak Amanda, Ibu Ratna Hapsari. Selamat datang Bu Ratna. Selamat datang Ibu Ratna. Ada Yayat. Yayat teman aku bukan ya? Semoga betul. Oke, sudah. Selamat datang semuanya. Oma katanya belum bisa, Oma. Oma belum masuk. 29, sudah. Benar Yayat. Hai Yayat. Oh iya. Baiti Akmali, Betty Tiomani, Bella Abdillah, Devina Erlita. Wow, banyak sekali ini Devina Erlita, Dian Winarto, Diana Damayanti, Dorothea Rangkoli, Halimahu Sadia, Hardianto, Harsan, Julius Manulang. Yuk, Christine. kita mulai. Ya. Udah boleh belum? 30, 10 Siap. panelis, 20 peserta. Boleh kali ya? Iya, boleh. Oke, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali di acara ngobrol. Sekarang ini adalah ngobrol yang ketiga. Ngobrol kita yang ketiga dengan tamu yang luar biasa. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Seperti dua ngobrol sebelumnya, saya jadi pembawa acara Amanda Stiorini dan bersama saya ada Mas Bobi. Mana Mas Bobi? Saya Bobi, ini buku Mbak Amanda. Tukang jalan-jalan. Gitu. Saya tidak bisa menampilkan bukunya Mas Bobi karena di belakang saya harus pakai background. Jadi Mas Bobi silakan tampilkan bukunya sendiri. Mas Bobi ini buku saya itu yang di belakang itu tuh Mbak. Penulis buku biografi. Salah satunya yang paling oke itu yang pernah saya baca itu yang di belakang. Biografinya Ibu Susi Pujiastuti. Terima kasih. Terima kasih Mas Bobi masih mau nemenin saya, jangan bosen. Enggak. Sama Sigit nggak cemburu aja Mas. Asik. Oke, Mas Bobi di sini juga sebagai lurahnya komunitas penulis dan editor buku Kompas. Jadi kita awalnya di komunitas yang suka kamisan. Nah, ini akan ceritanya dibawakan oleh Mas Bobi nih. Kenapa kok akhirnya kita jadi bikin ngobrol sekarang ini? Silakan Mas Bobi. Baik, saya dan Mbak Amanda nggak bosan-bosan untuk cerita tentang komunitas ini karena kita berharap teman-teman tergugah untuk menulis dan terlebih mau menerbitkan buku di penerbit buku Kompas ya. Nah, di penerbit buku Kompas kami punya komunitas namanya Komunitas Penulis dan Editor PBK.
Dulu kami punya aktivitas yang namanya Kamisan, pertemuan eh, secara langsung di Gedung Kompas, di mana kami yang paling penting adalah kita kumpul, kemudian kita ngemil dan diskusi dan AHIHI serta kita foto bareng. Itu acara utama kami waktu lalu sebelum pandemi. Setelah pandemi terpaksa kami ubah pola pertemuan dalam bentuk webinar ini dan tidak lagi hanya untuk para anggota komunitas penulis dan editor PBK, tetapi juga kita buka untuk semua orang yang berminat menulis, khususnya kaum muda di seluruh jagat. Harapan kami tadi tumbuh minat untuk menulis dan kemudian terlebih untuk menulis di penerbit buku Kompas. Nah, siapa atau apa penerbit buku Kompas? Nah, nantilah biar Bapak Tri Agung Kristanto yang sudah bergabung bisa menjelaskan. Itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Amanda. Terima kasih, Mas Bobi. Ya. Tidak bosan-bosannya lagi kita selalu meminta Mas Tra, ini apa? Wakil Pembina, pemimpin redaksi. bukan, iya. Pembina, Pelindung, penasehat, foto yang lain. Nah, Mas Tra adalah wakil pemimpin redaksi Kompas, betul ya? Jabatannya begitu, betul ya? Iya, jabatan resmi. Jabatan resminya. Yang tidak resmi tadi ya, penanggung jawab kami. Tadi. Boleh dong Mas Tra sambutannya? Terima kasih. Mas Tra, sebelum Mas Tra nyambut atau nyambit, saya ada titipan 2 pertanyaan ini, Mas. Satu dari Ertawati, Bekasi, dan satu lagi Romo Ferry dari Sintang, Mas. Nah, intinya mereka tanya, jenis naskah seperti apa yang bisa diterbitkan oleh PBK dan bagaimana syarat-syaratnya? Mohon kiranya disampaikan juga di dalam penjelasan atau sambutan Mas Tra. Silakan, Mas. Ya, terima kasih Mas Bobi, Mbak Amanda, Prof. Aswi untuk pertemuan sore ini dan juga teman-teman yang lain, penulis dan editor di penerbit buku Kompas. Ini adalah pertemuan ngobrol proses kreatif penulis PBK yang ketiga ya, setahu saya. Ini yang ketiga, yang pertama dengan Pak Cepi, yang kedua dengan Mbak Hagi, kemudian yang ketiga ini dengan Prof. Aspi. Jadi ini adalah ajang yang tadi mungkin Mas Bobi sudah menjelaskan sebagai ya membangun kebersamaan, membangun proses kreatif, membangun ide-ide dan berbagi ide di antara para penulis dan editor, karena di dalam komunitas penulis-penerbit buku Kompas ini bukan hanya penulis, tapi saya tahu ada beberapa juga yang statusnya adalah sebagai editor dan itu juga akan mewarnai dalam perkembangan penerbitan buku, khususnya ditangani oleh penerbit buku Kompas. Penerbit buku Kompas ini sebenarnya adalah bagian dari sayap dari harian Kompas untuk awalnya dibuat untuk menampung tulisan-tulisan yang pernah diterbitkan oleh harian Kompas dan kemudian karena ada banyak permintaan dari masyarakat, kemudian dirangkum menjadi satu buku sehingga awal-awalnya konsentrasinya ke sana. Penerbit buku Kompas seingat saya ini mulai di tahun sekarang mungkin sudah sekitar 99 kalau nggak salah, Mas. 99 ya. Iya, dulu semangatnya adalah begitu untuk menampung tulisan-tulisan yang banyak yang menarik di Kompas kemudian menjadi buku. Tapi dalam perkembangannya tadi menjawab pertanyaan dari teman di Bekasi dan di Sintang, dalam perkembangannya ya kita menerima banyak sekali naskah, tetapi fokusnya adalah naskah-naskah yang sesuai dengan semangat Kompas untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, enlightenment begitu, sehingga arah tulisan-tulisan yang diterbitkan di buku Kompas adalah naskah-naskah yang terkait dengan bidang pendidikan, terkait bidang kemanusiaan, hubungan luar negeri, kemudian sejarah, dan pemikiran-pemikiran terkait dengan ekonomi,
psikologi, ada beberapa juga yang bernafaskan keagamaan dan beberapa yang memang lebih santai misalnya, dan itu permintaannya cukup banyak adalah TTS, teka-teki silang itu juga cukup banyak. Dan kalau naskah-naskah yang fiksi, memang Kompas cenderung untuk tidak sepenuhnya mengambil dengan banyak pertimbangan, karena fiksi itu biasa ditangani oleh senior di penerbit Gramedia Pustaka Utama. Itu biasanya mereka ngambil ke fiksi, kemudian lebih ke manajemen. Nah, di beberapa kasus di Kompas juga, penerbit Kompas juga soal manajemen. Tetapi kata kuncinya adalah itu seperti juga harian Kompas, melihat sesuatu yang naskah itu harus punya semangat untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kalau saya membahasakan dengan mudah adalah sesuatu yang penting dan menarik. Penting dan menarik itu apa? Karena ini karena berangkat tadi, penerbit buku Kompas adalah menerbitkan buku-buku yang awalnya dari tulisan-tulisan yang ada di harian Kompas. Beberapa artikel juga kemudian dikumpulkan jadi buku. Beberapa laporan diskusi Kompas juga dikumpulkan jadi buku. Beberapa laporan ekspedisi yang dilakukan Kompas itu juga dikumpulkan menjadi buku. Jadi intinya adalah sesuatu yang penting dan menarik untuk masyarakat. Agak susah mendetailkan karena di penerbit buku Kompas ada dewan redaksi penerbit buku Kompas, yang kemudian di dewan redaksi ini akan mempertimbangkan banyak hal, tentu saja karena ya kita tahu Kompas menjadi sangat sungguh hati-hati dalam hal-hal tertentu, yang terutama yang bersentuhan dengan SARA ya. Jadi kita juga mesti hindarin ke situ, sehingga kemudian banyak sekali pertimbangan yang dilakukan. Tetapi kembali lagi bahwa buku-buku yang penting dan menarik untuk masyarakat yang kita akan terbitkan, dan dewan redaksi akan menentukan. Nah, seperti apa yang materi yang penting dan menarik ini? Inilah fungsinya ngobrol sore hari ini, dan saya percaya Prof. Asfi Warman Adam akan memberikan banyak masukan, banyak ide-ide, banyak cerita yang menggambarkan proses kreatifnya, termasuk ide-ide yang kemudian bisa menjadi buku di penerbit buku Kompas. Saya membawa 2 contoh bukunya Prof. Asfi yang diterbitkan oleh penerbit buku Kompas. Yang pertama adalah Menyingkap Tirai Sejarah Bung Karno dan Kemeja Arrow. Ini Prof, ini ya tadi saya ceritakan kan, Kompas akan menerbitkan yang salah satu tema yang menarik adalah sejarah. Dan membaca judulnya aja sudah merasa bahwa ini menarik. Penting tentu saja kita bisa berdebat, tapi menarik itu cenderung biasanya sama pemikirannya. Bung Karno dan Kemeja Arrow, menarik kan? Nah, satu lagi adalah buku Prof. Asfi yang saya bawa, kebetulan ada di meja saya, adalah Melawan Lupa Menepis Stigma Setelah Prahara 1965. Ya, ini jadi menjawab dari pertanyaan Mas Bobi yang berasal dari 2, saya nyebutnya masih calon penulis untuk penerbit buku Kompas, dari Bekasi dan dari Sintang. Ini adalah contoh-contoh yang bisa diterbitkan oleh Kompas. Kemarin juga mendengar dari Mbak Melki, kemudian juga mendengar dari Pak Cepi yang juga bukunya juga banyak diterbitkan di Kompas. Saya tidak ingin memperpanjang lagi. Satu aja yang saya harapkan adalah saya menunggu kiriman naskah dari teman-teman penulis yang termasuk juga yang bertanya, sehingga kemudian kita bisa sama-sama diskusi secara mendalam untuk kemudian menentukan apakah naskah itu bisa diterbitkan atau tidak. Dan saya yakin pada sore hari ini akan semakin memperkaya kita, pengetahuan kita, proses kreatif kita untuk menghasilkan naskah-naskah yang menarik. Terima kasih Mbak Amanda, terima kasih Mas Bobi, terima kasih Prof. Asfi. Saya akan mengikuti diskusi ini dari belakang. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mas Ra. Jadi yang punya naskah menarik dan penting, ayo dibawa ke sini. Nanti akan ada panel gitu ya Mas Ra ya. Jadi untuk menentukan
oke nggak nih buat diterbitin. Jadi jangan ragu-ragu, kalau punya naskah yang oke, menarik, penting, dibawa aja ke Paling penerbit. gampang gini Mbak, Apa tuh? ikutin aja acara ngobrol dari waktu ke waktu, gitu Tepat kan? sekali. Nah, kayak kemarin kan, Margi dia menulis tentang curcolnya, dia pakai kata gue, ternyata bisa tuh PBK, gitu kan? Pak Cepi nulis tentang Dirgantara, Pak Asfi tentang sejarah. Jadi yang paling gampang ikutin aja serial ngobrol dengan dengan penulis-penulis PBK. Yeay, Gitu. baik. Ya, Mbak. Tadi naskahnya penting dan menarik. Penting ya kan? dan menarik. Dan nggak boleh sara katanya. Dan betapa pentingnya ini yang dibawakan buku-bukunya Pak Asfi. Penting banget. Jadi udah lolos kategori itu dari awal, penting dan menarik. Tapi bagi yang belum tahu Pak Asfi, kayaknya perlu dikenalin dulu nih. Ada videonya siapa namanya Mas Denal? Mas Denal. Videonya Ini videonya rekaman di Hong Kong nih Mas Tra. Khusus bukan di studio Hong Kong, bukan di Bintaro. Halo? Videonya bisa diulang lagi Mas Denal? Oke. Selamat tinggal seluruh negeri orang, bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Mas Denal, boleh diulang lagi aja nggak videonya? Mengapa meski telah coba diulang Mas, penghargaan, kayaknya putus-putus. Mas Denal. Pembaca untuk media massa. Halo Mas Denal. Boleh tolong diulang lagi aja nggak Mas? Selamat tinggal seluruh bayu teman. Aku pergi jauh ke negeri seberang. Ku kan mencari ilmu di negeri orang. Bekal hidup kelak di hari tua. Selamat tinggal kasihku yang tercinta. Doakan agar ku cepat kembali. Ku harapkan suratmu setiap minggu. Kan ku jadikan pembuluh rindu. Lambaian tanganmu ku rasakan pilu di dada. Kasih sayangku bersama. Nah, mengapa meski telah banyak meraih penghargaan, beliau masih saja menulis surat pembaca untuk media massa? Yuk, kita cari tahu di acara Ngobrol Proses Kreatif Penulis PBK kali ini. Terima kasih Mas Terima Denal. kasih. Perjuangan dengan Zoom adalah kalau koneksinya megap-megap. Tadi gladi resik bagus Mas ya? Iya. Mbak? Itu kayaknya tergantung amal perbuatan. Iya. Selamat datang Pak jangan- Asfi. Selamat Selamat sore. datang, Terima selamat kasih. sore. Selamat sore. Sehat Pak Iya. Asfi.
sehat. Oke, Pak Asfi, apa namanya, Teluk Bayurnya ini bikin saya pengen joget nih. Kenapa milih Teluk Bayur nih Pak Asfi nih? Itu lagu wajib ya, lagu yang Wih. selalu diputar ketika kapal yang berangkat dari pelabuhan Teluk Bayur di Padang itu berangkat ke Jakarta. Jadi orang yang berangkat naik kapal itu kan pasti akan ingat dan hafal lagu itu gitu. Dan bagi seorang yang dari tanah Minang misalnya, kadang-kadang lagu itu merupakan bekal ya untuk merantau gitu. Pertama kali berangkat meninggalkan kampung itu diantar oleh lagu Teluk Bayur itu. Tapi Oh, waktu itu udah punya pacar belum Pak Asfi? Kan lagunya ini kan lagu cinta nih Pak. Hah? Iya, Iya, maksudnya udah punya iyalah. pacar Pak? Hah? jangan Yang bikin sekarang Pak atau yang dulu Pak? Ini sulit nih menjawab nih Mas Bobi nih. Waduh, pantes dari tadi. Ah, gimana Mas Bobi nih? Oke nih, saya mau tanya Pak Asfi. Tadi kan Pak Hmm. Asfi sudah flashback ya berkaitan dengan pertanyaan Mbak Amanda mengenai Teluk Bayur. Pak, biasanya orang kalau menulis itu dari pengalaman dari 2 kali kita ngobrol nih dengan Pak Cepi dan Mbak Margi gitu ya, bahwa orang kalau menulis buku itu tidak terlepas dari masa lalunya yang membaca. Dan saya lihat nih konon katanya Pak, walaupun Pak Asfi ini wajahnya kalem, itu tukang kritik Pak, gitu ya. Menulis biasanya juga kritis, lalu juga suka membaca. Apakah Pak Asfi dulu waktu mudanya begitu Pak, sejak dalam keluarga? Iya, betul. Jadi sejak saya kebetulan saya sekolah di Bukit Tinggi dan di Padang, itu pada sekolah Katolik ya. Saya dari keluarga Muhammadiyah, tetapi orang tua menganggap bahwa pada saat itu sekolah Katolik itu sekolah yang lebih baik, lebih berdisiplin pada masa itu. Pada masa itu ya Pak. Iya, Sekarang pada kita nggak masa tahu itu. ya. Sekarang sudah bersaing dengan sekolah negeri gitu. Nah, itu yang menyebabkan saya bersekolah di sana. Dan ada lagi keistimewaan sekolah Katolik pada masa itu, yang mengajarnya itu sebagian itu adalah suster atau frater yang bukan orang Indonesia, tapi orang asing. Jadi apakah orang Belanda atau orang Italia atau Jerman gitu. Ini ada bedanya juga saya rasakan gitu. Saya tidak berbicara tentang nasionalisme ya, karena pada sekolah Katolik setelah suster atau fraternya orang Indonesia, kok seperti kualitasnya menjadi berkurang gitu. Itu. Nah, pada saat itu, pada saat kelas 5 SD misalnya, saya sudah memperlihatkan sikap kritis itu dengan mengkritik ketika suster yang mengajar di kelas matematika ataupun berhitung di sekolah itu salah dalam menjelaskan gitu. Dan saya berani maju, banget Pak. Dan kemudian saya diminta maju ke depan dan menjelaskan soal hitung-hitungan itu, dan kemudian teman-teman itu bertepuk gitu, dan saya diberi julukan guru gitu karena kok bisa mengkritik suster gitu. Lalu yang kedua juga kemudian berkembang kritik yang lebih keras lagi pada waktu saya SMA. Saya SMA di Padang, di SMA Don Bosco. Nah, saya pernah menulis kritik dan diketik gitu. Jadi secara resmi itu disampaikan kepada kepala sekolah seorang Belanda, Frater Servas gitu. Nah, yang saya kritik karena ketika itu saya di jurusan Paspal, teman-teman yang ikut les privat matematika, fisika, kimia dengan guru di rumahnya itu nilainya baik gitu, nilainya sangat bagus gitu. Sedang kita pontang-panting untuk mendapat nilai itu. Dan ternyata di rumahnya sang guru itu memberikan latihan. Jadi kemudian soal yang sama itu juga diajukan di kelas gitu. Nah, itu yang kemudian menyebabkan frater kepala sekolah itu menetapkan guru itu boleh membimbing atau memberikan les privat, tetapi kepada murid yang tidak diajar di dalam kelasnya gitu. Jadi tidak langsung gitu. Nah, itu jadi tidak ada bocoran. Ya? Betul. Tapi ada kritik yang lebih keras lagi yang saya sampaikan kepada guru olahraga. Karena di sekolah kami itu ada kolam renang milik yayasan.
Nah, tapi kebetulan oleh guru olahraga itu kita ketika belajar untuk berenang itu disuruh ke kolam renang yang lain yang jauh dari sekolah dengan catatan harus membayar, tidak gratis lagi pada kolam renang sekolah gitu. Nah, ternyata guru ini mendapat komisi dari pemilik kolam renang swasta itu, sekian persen untuk setiap karcis yang dibayar oleh siswa gitu. Dan ini saya laporkan tadi kepada kepala sekolah, akibatnya dihentikan. Kita berenang kembali di kolam renang sekolah, tapi dampaknya apa kepada saya? Pada ijazah SMA saya itu mata pelajaran matematika, kimia dan fisika itu 6. Sedangkan pelajaran olahraga itu 4. Mungkin satu-satunya di sekolah itu yang mata pelajaran olahraga atau pendidikan jasmaninya itu 4 gitu. 4 ya. Merah jelas itu. Dan merah, tapi ya? untung karena kuliah pelajaran yang lain, bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu 9 sehingga saya tetap lulus. Dan ketika mau protes, saya sudah harus berangkat untuk merantau tadi ke sekolah ke Jogja. Jadi tidak sempat lagi protes. Jadi tapi di ijazah saya mata pelajaran olahraga itu nilainya 4 gitu. Nah, itu waktu sekolah aja, Pak, udah kritik ini ya, sekolah udah ya, pimpinan protes, sekolah dan sebagainya. Begitu udah sekarang jadi peneliti, kritik Orde Baru gitu ya, Pak ya. Jadi cikal bakal udah lama ya. Betul, sudah lama, dan itu yang menyebabkan saya selalu juga menulis surat pembaca dari dulu sampai sekarang. Karena dengan surat pembaca itu kritikan itu mungkin kecil ya, tetapi saya anggap penting gitu. Jadi misalnya surat pembaca saya pada bulan Juni tahun ini, saya mengkritik tulisan Yudi Latif gitu. Tulisan Yudi Latif itu sangat bagus tentang kebangkitan nasional. Dan dia menceritakan bahwa kebangkitan nasional ini ditandai dengan Budi Utomo. Tetapi sebelum Budi Utomo sebetulnya sudah ada kelompok-kelompok yang menjadi pemicu kebangkitan nasional ini, yaitu misalnya di dalam tulisan Yudi Latif, yaitu kalangan keturunan Arab yang mendirikan sekolah Jamiatul Khair. Nah, di sini Yudi Latif itu lupa mencantumkan bahwa sebelum Jamiatul Khair ada sekolah Tionghoa, THHK, pada tahun 1900. Itu lebih awal, tapi Yudi Latif lupa menyebutkan itu gitu. Nah, itu yang saya tulis di dalam surat pembaca yang pendek, cuma 2 alinea, tetapi menurut saya perlu disampaikan gitu. Sampaikan. Jadi kebiasaan kritik itu sekarang tersalur lewat surat pembaca antara ya, Pak ya? Gitu. Oke, gitu ya. Antara lain. Nah, Pak, tadi Pak Asfi belum menjawab. Apakah di dalam keluarga juga punya kebiasaan membaca? Membaca dan menulis itu adalah salah seperti saat mata uang dengan 2 keping. Apakah dulu juga tertanam budaya membaca dalam keluarga? Betul. Keping mata uang. Betul gitu, karena orang tua saya meskipun hanya pedagang kecil itu tetap meminta saya itu untuk beli koran gitu. Jadi artinya dia ingin tahu sesuatu dan menyuruh saya untuk beli koran. Jadi saya dulu yang pertama membaca koran itu gitu sebelum diserahkan kepada orang tua saya gitu. Tetapi saya tertolong pada waktu tahun 60-an itu lewat penyewaan buku gitu. Jadi di kota saya di Bukit Tinggi ataupun di Padang itu ada tempat menyewa buku, tempat menyewa buku komik atau buku cerita komik, silat Pak. Gitu. Sekarang mungkin tidak ada lagi gitu. Nggak ada. Jadi gitu ya, Pak. Betul. Nah, itu yang menyebabkan saya sejak awal itu, sejak dari SD sampai SMP itu sudah membaca gitu. Nah, buku yang saya baca yang pertama itu adalah komik. Jadi ada komik Ian Mintaraga, ada komik Ganesh TH, ada komik wayang. Wayang ya. Ada wayang ditulis oleh Kosasih gitu misalnya. Itu komik-komik yang Kosasih, Pak. Iya, betul. Nah, itu yang saya baca pada masa awal, dan sesudah itu beralih ke cerita silat. Cerita silat ini lebih mengasikkan gitu. Ada misalnya yang ditulis oleh Ko Ping Ho gitu. Tapi saya tidak begitu suka Ko Ping Ho. Karena yang menjadi favorit saya adalah cerita-cerita silat yang khusus gitu, yang di dalam cerita itu ada pendekarnya itu terlempar ke dalam jurang,
lalu kemudian tersangkut di pohon, dan kemudian di depan pohon itu ada gua. Nah, dia masuk ke dalam gua itu. Nah, di dalam gua itu ada kitab. Nah, kitab itu berisi rumus-rumus jurus-jurus rahasia, jurus-jurus sakti, dan si pendekar ini kemudian belajar jurus rahasia itu, berlatih sehingga kesaktiannya itu menjadi luar biasa gitu. Nah, ini bagi saya sangat-sangat penting gitu. Sejak awal saya itu selalu membayangkan seorang pendekar itu yang mencari kitab di dalam gua gitu. Nah, itu yang saya lakukan sampai sekarang. Ke toko buku itu seakan-akan saya mencari kitab yang berisi jurus rahasia gitu, yang bisa dipakai untuk seminar dan semacamnya gitu. Nah, kemudian buku-buku yang lain tentu sesudah itu buku detektif. Ini sangat-sangat penting karena waktu SMP saya kebetulan mempunyai teman seorang Tionghoa. Ini sekolah Katolik ya, SMP. Itu teman saya itu sebagian besar itu adalah Tionghoa karena mereka hanya bisa masuk di sekolah Katolik. Nah, ada seorang teman saya itu yang kakaknya itu berlangganan majalah Intisari, dan saya meminjam majalah Intisari itu mungkin 30 atau 40 buah gitu ketika itu bulan puasa, dan saya baca itu semuanya rubrik detektif gitu. Nah, ini sangat-sangat dan barangkali karena itu juga, karena di Bukit Tinggi pada saat itu lampu itu kadang-kadang hidup, kadang-kadang mati. Dengan membaca di bawah lampu semprong itu, mungkin itu yang menyebabkan saya berkacamata gitu. Dari kecil berarti ya Pak ya? Waktu SMP. Oh, dari Jadi, SMP. mungkin setelah gara-gara membaca ada 40 intisari itu yang terus-menerus siang malam gitu ya pada waktu puasa gitu. Jadi Asik. Itu senangannya baca buku silat, kemudian kuliahnya sastra, terus kok jadi ahli Indo-Cina, terus kok jadi ahli pelurusan sejarah, itu gimana ceritanya sih Pak Asfi? Itu kan sesuatu yang beda-beda gitu nggak sih Pak Asfi? Iya betul. Saya setelah tamat SMA itu berangkat dengan kapal ke Jakarta, dan kemudian dengan bis malam itu ke Jogja. Jogja itu satu-satunya tempat yang orang tua dan kakak saya itu mampu untuk membiayai sekolah. Di kota lain terlalu mahal gitu. Jadi saya diterima di Gajah Mada atau tidak, harus sekolah di Jogja gitu. Dan kemudian saya mendaftar ke hubungan internasional di Sospol gitu. Ya, tentu yang mungkin berpikiran mau menjadi diplomat atau semacam itu. Tetapi yang diterima itu pilihan ketiga, sastra Prancis gitu. Ya. Dan itu saya jalani, dan kemudian ternyata di Gajah Mada itu hanya sampai sarjana muda. Saya harus melanjutkan lagi ke UI. Jadi saya selesai sarjana itu di UI pada tahun 80-an. Dan setelah itu, setelah dari UI, saya bekerja sebagai wartawan dan redaktur, dan bahkan kemudian redaktur pelaksana majalah sportif. Majalah yang dimiliki oleh konglomerat Bob Asan gitu. Saya menulis tentang laporan dan kolom tentang olahraga gitu. Jadi selama 2,5 tahun gitu. Jadi tulisan-tulisan saya yang awal itu, selain dari surat pembaca, adalah tulisan mengenai olahraga. Tulisan tentang kolom olahraga, tentang museum olahraga, dan seperti itu gitu. Nggak bisa mengkritik dong Pak di situ? Karena tidak bisa mengkritik itu, akhirnya saya pada setelah bekerja 2,5 tahun itu pindah ke LIPI gitu. Nah, ketika pindah ke LIPI itu saya kemudian baru menjadi peneliti itu sejak tahun 83 di LIPI gitu. Nah, dan kemudian setelah di LIPI gaji saya itu turun sekian kali lipat dari gaji redaktur pelaksana menjadi PNS gitu. Oleh sebab itu saya mencari tambahan pendapatan itu dengan menerjemahkan, karena saya dari sastra Prancis, dan saya menerjemahkan buku Sadrah, Kiai Sadrah. Ini buku yang sangat penting bagi saya, buku yang juga sangat menentukan bagi karir saya gitu. Buku mungkin ada slide-nya ya, buku Kiai Sadrah itu saya terjemahkan pada tahun 1983. Nah, buku itu
yang merupakan ya tambahan penghasilan saya selain dari gaji sebagai pegawai negeri. Terus buku itu saya terjemahkan, buku itu merupakan buku yang mungkin masih terus ya, buku yang ditulis oleh dosen saya ini. Buku yang ditulis oleh dosen saya di Gajah Mada yang menulis kemudian disertasi di Paris. Namanya Claude Guillot. Jadi dia menulis disertasi tentang Kiai Sadrah, itu riwayat kristenisasi di Jawa. Ini buku yang diterbitkan akhirnya pada tahun 85. Sedangkan buku yang kedua ini adalah buku yang baru, ya maksud saya diterbitkan ulang oleh Bentang itu tahun ini gitu. Covernya di Kiai Sadrah juga ya? Iya, ini diterbitkan ulang oleh Bentang pada tahun ini. Nah, karena saya menerjemahkan buku ini, saya berkenalan dengan ya tentunya sudah kenal dengan dosen saya, dengan kelompok yang menerbitkan buku ini di Prancis. Dan oleh sebab itu saya ditawari kemudian untuk mengajar bahasa Indonesia di sebuah sekolah tinggi di Prancis gitu. Jadi pada mulanya ini yang menyebabkan saya bisa berangkat ke Prancis. Kiai Sadrah itulah yang menyebabkan saya mengantar saya untuk berangkat ke Prancis dan kemudian mengajar dan sambil belajar. Nah, kebetulan yang menjadi pembimbing saya atau yang mengajar saya itu adalah Profesor Denis Lombard. Dan Denis Lombard itu yang menulis buku Carrefour Javane. Jadi yang menulis buku Simpang Jawa, Simpang Nusa Jawa, ya. Nah, kemudian yang setelah itu saya diharapkan oleh Profesor Denis Lombard ini untuk menjadi ahli Vietnam. Karena menurut dia belum ada orang Indonesia yang menjadi ahli Vietnam. Oleh sebab itu saya menulis disertasi itu, saya mempelajari sejarah Vietnam, Kamboja, dan Laos itu selama 6 tahun dan kemudian menulis disertasi tentang hubungan antara Pulau Jawa itu dengan Indochina, dengan hubungan Pulau Jawa itu dengan Vietnam sebelum Perang Dunia Pertama, jadi pada zaman kolonial. Nah, itu yang menyebabkan saya dari sastra Prancis itu beralih menjadi sejarawan, tetapi sejarawan di situ ya, Pak ya. Asia Tenggara gitu. Nah, baru kemudian pada tahun 98 dengan bergantinya rezim Orde Baru menggantikan rezim Orde Lama, maka terjadi peralihan, terjadi perubahan sejarah di situ. Itulah yang mendorong saya kemudian juga beralih untuk diminta malah untuk memberikan ceramah, untuk memberikan ikut seminar tentang sejarah Orde Baru, tentang sejarah 65. Jadi ini tadi ya, Pak, hubungannya ya, gitu. Awalnya tadi Pak Asfi jadi tukang kritik sekolah gitu kan, guru dan kepala sekolah, akhirnya menjadi tukang kritik Orde Baru. Itu ceritanya rentetannya begitu ya, Pak ya? Iya, seperti itu. Nah, Pak, tadi kan juga sudah ditayangkan bahwa cukup banyak buku yang Bapak tulis begitu ya. Nah, dan 98 mengubah jalan hidup Pak Asfi yang lebih banyak istilahnya yang muncul di media massa atau julukan yang disampaikan adalah Pak Asfi ini meluruskan sejarah. Nah, sebenarnya ide datang menulisnya itu sendiri dari mana, Pak? Ini sudah saya sampaikan di beberapa tempat ya, tapi saya ulang kembali itu bahwa pada tahun 98 setelah Soeharto jatuh, saya diundang ke sebuah pertemuan. Pertemuan itu adalah pertemuan yang dihadiri oleh para korban 65. Ada sebuah yayasan Kristen itu yang melakukan pembinaan terhadap korban 65 ini, mengadakan misa di Hotel Citra itu di Kebon Sirih, Jakarta. Dan setelah misa itu, saya diminta untuk berceramah tentang sejarah Orde Baru. Nah, yang membuat saya terenyuh itu adalah ketika melihat yang ibu-ibu tua atau bapak-bapak tua yang korban ini dengan pakaian yang lusuh itu sangat lantang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya bayangkan mereka pada saat mudanya ya begitu
nasionalisme mereka itu gitu. Nah, kemudian pada akhir acara itu mereka mengumpulkan uang 2.000, 5.000 itu dikumpulkan uang recehan itu. Ya mungkin uang itu digunakan sebetulnya untuk angkot, diberikan kepada saya untuk honor sebagai pembicara gitu. Nah, ketika itu saya berkata gitu bahwa saya akan membantu mereka ini. Ini adalah orang-orang yang teraniaya yang perlu dibantu gitu. Itulah yang mendorong saya untuk kemudian menulis tentang korban 65 ini. Pertemuan-pertemuan yang diadakan kemudian itu membuka informasi kepada saya tentang apa yang terjadi sebetulnya sejak tahun 65 itu sepanjang Orde Baru terhadap mereka gitu. Sebuah cerita yang cukup bikin terenyuh juga ya Pak ya, dari mana mereka dengan mengharukan ya Pak ya. Gila. Itulah yang menjadi titik tolak di mana Pak Asfi juga mengubah perhatian Pak Asfi, studi Pak Asfi ya. Tapi Pak, kalau saya perhatikan ini Pak ya, dari judul-judul buku yang Bapak buat ya, kayak tadi Mas Tra tunjukkan buku ini ya, Melawan Lupa, Menepis Stigma, tahun 2015 yang ditulis oleh Pak Asfi, begitu. Dan juga Misteri Sejarah ini tahun 2010. Itu umumnya buku-buku Pak Asfi itu judulnya itu mengandung misteri, mengandung kegelapan, mengandung katakanlah tanda tanya. Apakah ini memang merupakan trik dari Pak Asfi membuat judul agar menarik, ya? Ataukah memang ada sesuatu pesan yang mau disampaikan, Pak, berkaitan dengan judul itu, Pak? Tentu ya, karena saya menganggap sejarah itu sebagai sebuah medium untuk pembebasan gitu, pembebasan bagi mereka yang dulu tidak bisa bersuara, sekarang itu mempunyai kesempatan untuk menceritakan kesedihan, penderitaan mereka gitu. Jadi untuk itu judulnya itu harus menarik perhatian orang gitu. Oleh sebab itu judul buku saya yang pertama yang diterbitkan oleh Ombak itu adalah Pelurusan Sejarah Indonesia. Jadi artinya ada yang dibengkokkan pada masa Orde Baru. Nah, judul buku saya yang untuk penerbit buku Kompas itu adalah yang pertama adalah membongkar manipulasi sejarah. Iya. Nah, judul membongkar manipulasi sejarah ini menarik karena buku ini diterbitkan ulang. Saya ingat saya dicetak 5 kali gitu. Ya, tentunya 5 kali untuk buku sejarah itu tidak banyak ya. 3.000 kali 5 ya 15.000 lah. Dibandingkan dengan novel yang bisa ratusan ribu ataupun juga bisa melewati jutaan ya. Tetapi untuk buku sejarah ini lumayan lah. Dan kemudian setelah judul membongkar manipulasi sejarah, judul apa lagi yang dipilih yang lain yang juga menarik? Maka pilihannya adalah menguak misteri sejarah ya. Tetapi misteri. Tetap sesuatu buku yang masih bisa laku. Tetapi sayangnya ketika buku saya ini terbit menguak misteri sejarah, pada saat yang sama penerbit buku Kompas itu juga menerbitkan buku Wisnu Nugroho, Mas Inu. Nah, judul buku Mas Inu ini Pak BY. Jadi cerita tentang hal yang kecil-kecil di istana yang yang menarik perhatian orang yang selama ini tidak diketahui, dan itu berseri bukunya. Dan buku Mas Inu ini yang menyebabkan buku saya kalah gitu. Nampaknya gitu. Pembacanya ini betul. Jadi bukunya menjadi sedikit, dan Pak BY itu laris gitu. Jadi nampaknya pembelinya orang yang sama gitu ya. Jadi mereka mendahulukan buku itu. Nanti kita omelin apa? Mas Inu jadi mengurangi jatahnya betul. Pak Asfi nih. Iya. Dan kemudian yang menarik lagi, kemudian tadi sudah jelaskan lagi, kemudian saya menerbitkan buku Bung Karno dan Kemeja Ero. Iya. Nah, judul ini menarik. Kenapa? Kenapa Kemeja Ero gitu? Karena ini satu peristiwa yang sebetulnya sangat-sangat sederhana, tapi bagi saya ini apakah peristiwa kecil ini yang menyebabkan masalah yang besar kemudian hari gitu. Jadi cerita Kemeja Ero ini adalah cerita yang anekdot yang diceritakan oleh Romo Mangunwijaya gitu.
Romo Mangunwijaya itu menceritakan, dia adalah seorang pengagum Syahrir ya. Dia menceritakan ketika ditahan di oleh Belanda, ketika Bung Hatta ditanyakan, Anda butuh apa di dalam tahanan itu? Dan Bung Hatta itu menjawab, buku gitu. Saya minta dikirimi buku, Bung Hatta. Kemudian Syahrir juga ditanya, Anda butuh apa? Dan Syahrir mengatakan, saya ingin baca koran gitu. Saya ingin mengikuti informasi. Nah, ketika Bung Karno ditanya, dia minta apa? Nah, maka jawabnya, saya butuh kemeja Aero gitu. Dan saya melakukan penelitian gitu melalui Google dan lain-lain. Ternyata pada tahun 48-49 itu kemeja Aero itu memang sudah ada. Kemeja Aero itu sudah ada sejak awal abad ini di Amerika gitu. Jadi artinya itu bisa atau mungkin saja terjadi. Tapi itu kan anekdot. Anekdot itu beredar di kalangan pengagum Syahrir. Nah, saya melihat bahwa ada sesuatu peristiwa ketika Soekarno bersama Haji Agus Salim dan Sultan Syahrir itu dibuang di Parapat, di pinggir Danau Toba. Nah, ketika itu terjadi suatu masalah yang kecil tapi menurut saya sangat penting. Karena Haji Agus Salim dengan Sultan Syahrir itu berada satu kamar. Nah, di kamar di sebelahnya, ini hanya dibatasi oleh gedek itu, oleh dinding bambu itu kamar Soekarno. Saya sudah sampai ke villa itu di Parapat ya, di pinggir Danau Toba. Nah, di situ memang Bung Karno itu sambil mandi itu menyanyi gitu ya, sambil melagu, sambil di kamar mandi gitu ya. Nah, ketika itu Syahrir yang sedang tidur itu mengumpat di dalam bahasa Belanda gitu. Tutup mulutmu, seperti itulah kira-kira. Nah, ini yang membuat kemudian Bung Karno marah gitu, dan kemudian dilerai oleh Haji Agus Salim gitu. Nah, itu ada di buku tuh Pak Asli tuh. Itu ada cerita. Jadi, nah itu yang saya bertanya, apakah gara-gara persoalan jengkel karena dibantah ataupun tutup mulut itu yang menyebabkan Bung Karno itu kemudian jengkel dengan Syahrir dan jengkel dengan PSI juga gitu. Ini bisa ditafsirkan kemudian hal yang kecil itu. Jadi itu cerita kemeja Aero ya Pak Asli ya. Oke, makasih Pak Asli. Ini ngomong-ngomong udah ada pertanyaan nih di Q&A, tapi sebelum ke situ kayaknya Melati udah mau nanya dulu nih. Pak Aswi, ini Melati adalah siswa SMA negeri. Melati ini 82 Pak Aswi. Dia sering diajak bapaknya ini keliling ke situs-situs sejarah di Jakarta dan daerah lain. Bapaknya itu suka sejarah itu Pak. Namanya Iwan Kama. Jadi anaknya juga kayaknya suka dengan sejarah. Nah, silakan. Melati mau nanya apa? Silakan. Ya. Selamat sore Pak Asli. Iya, selamat sore. Dan Kak Amanda, Kak Bobi, terima kasih udah ngasih kesempatan kali ini. Iya. Sama-sama, Melati. Ya. Jadi aku sebenarnya punya 2 pertanyaan. Tapi pertanyaan pertama dulu ya Kak. Aku mau nanya, bagaimana supaya naskah tidak ditolak oleh penerbit? Terima kasih. Khususnya penerbit. Sekalian aja yang kedua apa? Sekalian. Iya, nomor 2. Langsung aja langsung. Yang kedua, bagaimana agar sejarah dapat disajikan secara menarik sehingga dapat digemari oleh kalangan muda kayak sekarang. Kalangan muda kayak saya ya yang masih muda gini ya. Ya benar. 2 pertanyaan itu Pak Aswi, silakan. Iya, jadi soal bagaimana sebuah buku itu tidak ditolak, tentu tadi sudah disampaikan oleh Mas Tra tadi persyaratannya. Tetapi yang penting kalau buku itu ditolak oleh sebuah penerbit, itu buku itu bisa disampaikan kepada penerbit yang lain gitu. Jangan patah semangat ya Pak Aswi. Jangan patah semangat gitu. Bisa disalurkan juga ke buku online dan lain-lain. Jadi tidak sia-sia gitu ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sejarah itu akan menarik itu kalau ada sesuatu yang baru ya. Ada sesuatu yang baru yang disampaikan gitu. Orang
misalnya selalu ingin tahu tentang Super Semar gitu. Saya mengikuti terus cerita ataupun narasi tentang Super Semar ini sampai sekarang. Jadi kalau saya menyampaikan itu tentu ada hal yang baru mengenai Super Semar itu. Hal yang baru mengenai Super Semar itu adalah bahwa beberapa tahun yang lalu itu seorang kiai di Jawa Timur itu anaknya melihat bahwa di rumah sang kiai itu ada sebuah figura di ruang tamunya, dan figura itu berisi Super Semar. Dan sang kiai ini adalah seorang kiai yang juga sering dikunjungi oleh waktu itu antara lain Aspri ataupun Sespri dari Jenderal Soeharto, yaitu Sujono Humardani gitu. Saya tidak tahu apakah minta doa atau apa minta dukungan gitu. Nah, jadi dia mengatakan, keluarganya mengatakan bahwa Super Semar ini foto yang ada di figura itu diberikan oleh Sujono Humardani. Jadi masuk akal bahwa ini sesuatu yang mungkin saja ini betul Super Semar gitu. Nah, saya kemudian meminta supaya figura itu dikirimkan ke Arsip Nasional. Nah, di Arsip Nasional mereka punya alat misalnya untuk membuka kertas yang sudah dilem di figura itu. Mereka juga punya alat pembesar misalnya untuk mengecek tanda tangan itu sekian ratus kali gitu. Dan kemudian mereka juga bisa mengecek kertas ini kertas yang baru atau mungkin 20 tahun atau mungkin sudah 50-70 tahun gitu umurnya. Nah, dari hasil pemeriksaan di Andri itu ternyata bahwa itu memang tidak otentik gitu. Jadi belum berhasil sampai di situ. Nah, tetapi kan kita butuh naskah yang otentik itu. Nah, di dalam undang-undang yang baru, Super Semar, dalam undang-undang arsip yang baru, itu dikatakan bahwa Andri itu bisa melakukan apa yang disebut dengan DPA. Jadi kalau polisi itu punya DPO, daftar pencarian orang. Nah, kalau Andri itu mereka punya DPA, daftar pencarian arsip. Nah, dengan dimasukkannya Super Semar, itu salah satu arsip menjadi DPA, maka Andri sebetulnya bisa datang misalnya ke Cendana, ke rumah Soeharto untuk memeriksa gitu. Karena berdasarkan undang-undang itu dibolehkan gitu. Tapi nah, kemudian juga kalau arsip itu ditemukan yang otentik itu tentu ada hadiah yang akan diberikan gitu. Dan saya juga ikut di dalam rapat dengan Arsip Nasional itu untuk menentukan berapa jumlah hadiah yang diberikan kepada mereka yang menemukan arsip yang otentik itu. Ada beberapa arsip, tapi yang paling tinggi itu adalah arsip Super Semar. Nilainya 1 miliar rupiah. Gitu. Jadi kalau Arsip Nasional itu sudah membuat anggaran multi years gitu. Jadi kalau tidak dipakai sekarang, tidak ditemukan sekarang, masih bisa tahun depan lagi gitu. Jadi silakan bersama-sama mencari yang otentik. Otentik itu hadiahnya lumayan loh. 1 M gitu. 1 M. Kayaknya Melati jadi mikir-mikir nih apa terusin sekolah. Nah, ini kan contoh-contoh yang menurut saya yang membuat juga menarik ini. Misalnya tadi berburu Super Semar gitu. Iya. Jadi bagaimana sejarah itu bisa dituliskan dengan menarik? Biasanya dengan diberikan fakta-fakta baru gitu ya Pak, atau update gitu ya Pak ya? Selalu itu pertama, tapi kedua juga menghubungkan dengan yang lain. Saya terbiasa itu menghubungkannya dengan apa yang terjadi pada masa sekarang, pada tempat yang sama dengan di luar negeri, ataupun juga secara diakronis. Hubungannya dengan masa lalu gitu. Ya saya berikan contoh gitu, misalnya saya bisa menulis hal yang menarik itu karena saya punya pengetahuan. Saya tadi bisa berbahasa Prancis, saya bisa membaca buku bahasa Prancis, dan saya membaca buku-buku tentang Sihanouk. Nah, pengetahuan tentang Sihanouk ini sangat-sangat penting ketika ada kasus yang terjadi pada saat Pramudia Anandatur itu mendapat hadiah maksasai.
Pramudia Anantatur mendapat hadiah maksasai dari Filipina. Saya lupa tahunnya, tetapi kemudian Mukhtar Lubis yang Menolak. juga pernah menerima itu merasa keberatan. Dan dia kembalikan uang hadiahnya itu sebagai penolakan, menolak Pram untuk mendapat hadiah itu. Nah, menurut saya ini sesuatu yang berlebihan gitu. Untuk apa? Kalau dia kesal, ya kenapa harus mengembalikan uang itu gitu? Dan hak dia untuk kesal gitu. Nah, saya mengambil contoh sebetulnya Mukhtar Lubis bisa belajar dari Pangeran Norodom Sihanouk gitu. Apa yang terjadi pada Pangeran Norodom Sihanouk? Pangeran Norodom Sihanouk ini pada satu ketika tahun 50-an itu berkunjung ke Filipina, bertemu dengan Presiden Maksasai. Nah, mereka mengadakan pertemuan kenegaraan, tetapi pada saat yang sama di Manila itu Presiden Maksasai mengumumkan berdirinya SEATO gitu. SEATO itu suatu fakta pertahanan yang melibatkan negara-negara Barat, dan itu membuat Sihanouk tersinggung gitu. Dia menganggap dirinya negara non-blok gitu. Kenapa diumumkan pada saat dia sedang di Manila gitu? Dia marah sekali dan langsung mempersingkat kunjungannya dan pulang ke Phnom Penh gitu. Pulang ke Phnom Penh dia tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Filipina, tetapi apa yang dia lakukan, dia panggil staf istana di Phnom Penh itu, di istana dia, dan dia mengatakan sejak hari ini anjing saya yang ada di istana ini saya beri nama Maksasai gitu. Jadi dia ingin mengatakan Maksasai itu di Filipina boleh menjadi presiden ya, tapi di istana Sihanouk dia cuma seekor anjing gitu. Nah, menarik. Jadi saya bilang Mukhtar Lubis bisa mencontoh itu juga gitu. Jadi dia ganti saja nama anjing di rumahnya itu Maksasai gitu kalau dia kesel terhadap Maksasai. Oke. Melati gimana? Terjawab penasarannya? Iya, terjawab Kak. Terima kasih jawabannya. Jawabannya bukan cuma yang ditanyain ya Melati ya, pakai keterangan-keterangan dan cerita-cerita yang lebih lengkap lagi. Oke. Berikutnya mau langsung ke Mas Satria nih. Satria ini Pak Asfi, dia mahasiswa dari Negeri Malang, jurusan Sejarah. Negeri Malang. Iya. Yuk Pak silakan. Asfi, Pak. Silakan Mas Satria. Selamat sore Pak Bobi. Iya, selamat sore. Iya. Pak Asfi juga. Selamat sore. Ya, terima kasih untuk kesempatannya bisa bergabung di forum ini, bisa bertanya juga. Untuk Pak Asfi saya ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan penulisan sejarah. Jadi penulisan sejarah ini kan biasanya syarat akan kepentingan atau keberpihakan. Sementara itu untuk sumber-sumber sejarah juga mencerminkan tulisan yang kita sebagai sejarawan dikerjakan. Nah, untuk menurut Bapak Asfi sendiri, bagaimana cara menyeimbangkan sumber sejarah yang keberpihakannya berseberangan sehingga menghasilkan tulisan yang lebih jernih? Kemudian untuk pertanyaan kedua, kan tadi Bapak juga sempat menceritakan bagaimana untuk mengupdate informasi mengenai sejarah juga. Tips dari Bapak sendiri bagaimana untuk tidak hanya di kalangan akademisi sejarah, tapi di ilmuwan lain untuk terus mengupdate informasi terkait topik yang memang kita dalami. Terima kasih itu Bapak. Ini mahasiswa sejarah, nanyanya ke ahli sejarah. Udah ketemu ini. Silakan Pak. Iya, kalau ini cerita tentang Universitas Negeri Malang ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sudah dijadwalkan untuk berbicara di sebuah fakultas di Universitas Negeri Malang, tetapi kemudian oleh dekannya itu dibatalkan. Dibatalkan karena tadi alasan bahwa saya menulis sejarah yang dianggap memihak dan semacam itu gitu.
Nah, Oh. ini suatu peristiwa yang sebetulnya menjadikan juga. Tetapi untungnya kemudian ada dosen di Universitas UIN Sunan Ampel di Surabaya itu kemudian mengundang saya pada hari itu gitu. Jadi pada hari yang dibatalkannya itu seminggu sebelumnya, dan pada hari pembatalan itu saya diundang, dan mereka mengundang dengan alasan ya, kami ingin memperlihatkan bahwa Jawa Timur itu tidak menolak Pak Hasbi. Gitu. Oh. Jadi ganti saja topiknya, tapi kita mengundang Pak Hasbi gitu. Nah, jadi sesuatu yang kejadian juga gitu, ada penolakan terhadap pembicara oleh pihak tertentu gitu ya. Nah, kemudian cerita tentang sejarah ya. Sejarah terutama yang menyangkut 65 itu adalah sejarah yang ditulis kadang-kadang hanya mengandalkan sejarah lisan. Karena keterbatasan keterbatasan sumber tertulis gitu. Nah, sejarah lisan ini harus dilakukan, tetapi dengan catatan bahwa ada jebakan di dalam sejarah lisan gitu. Sejarah lisan itu memberi kesempatan kedua. Kesempatan kedua artinya ketika orang diwawancara itu 30 tahun atau 40 tahun sesudah peristiwa itu terjadi, dia mempunyai kesempatan untuk mengangkat dirinya, untuk membesarkan perannya gitu. Atau yang kedua, untuk mengurangi atau menghilangkan kesalahannya gitu. Jadi dosanya itu supaya dihapus. Jadi ceritanya itu selalu seperti itu gitu. Jadi oleh sebab itu, si sejarawan harus punya sumber yang lain. Apakah sejarah lisan yang lain, narasumber yang lain untuk membandingkan gitu. Saya mempunyai pengalaman itu, ada seorang yang namanya Buntoro. Buntoro ini adalah seorang prajurit Cakrabirawa yang menculik seorang jenderal itu pada tanggal 1 Oktober tahun 65. Dia dihukum ya belasan tahun, dan setelah bebas dia bercerita tentang pengalaman dia, dan dia katakan bahwa pada tanggal 1 Oktober itu dia ke Jawa Tengah. Dia sengaja ke Jawa Tengah itu untuk mencari Letnan Kolonel Untung, untuk menanyakan sebetulnya apa sih misi kita menculik jenderal ini, tujuannya apa gitu. Nah, ini yang saya bilang, ini kan merevisi sejarah gitu. Kenapa nggak dia tanyakan pada masa itu ya, pada saat itu gitu. Nah, yang jelas sebetulnya kalau kita lihat sumber yang lain, bahwa dia ke Jawa Tengah itu untuk melarikan diri. Si Buntoro ini ke Jawa Tengah itu untuk menyelamatkan diri gitu. Jadi kenapa harus untuk mencari Kolonel Untung, untuk menanyakan ini itu? Itu salah satu contoh ya dari jebakan sejarah lisan. Tetapi dengan sikap kritik seperti ini, ya kita bisa menjelaskan bahwa tidak benar gitu pernyataan dari si prajurit Buntoro itu gitu. Itu salah satu contoh ya bagaimana kita bersikap kritis terhadap hasil wawancara sejarah lisan ini. Ini berlaku untuk semuanya ya secara umum seperti itu. Jadi saya juga melakukan kritisi terhadap buku-buku yang hanya mengandalkan sejarah lisan, yang tadi hanya wawancara satu orang gitu. Itu sangat riskan untuk diterima. Harusnya ada pembanding yang lain gitu. Jadi dengan cara seperti itu ya, dengan awas terhadap jebakan sejarah lisan itu, kita bisa membuat sejarah yang lebih kritis tadi. Persoalan lebih berimbang itu lebih berimbang dalam hal apa gitu. Saya misalnya menulis buku judulnya Soeharto, Sisi Gelap Sejarah Indonesia gitu. Nah, buku itu waktu diluncurkan oleh pada saat itu dibahas antara lain oleh Pak Profesor Deliar Nur gitu. Dan Pak Deliar Nur mengatakan, loh kok Anda mengkritik Soeharto saja? Kenapa tidak mengkritik Soekarno gitu? Saya katakan sejarah ini kan ada periodenya gitu. Saya pada saat ini
terbatas kepada periode 65 dan sesudahnya gitu. Tentu pada suatu saat saya akan meneliti tentang periode yang lain lagi berbeda ya, Pak, gitu, yang berbeda. Jadi ada keterbatasan itu gitu. Dan kenapa saya hanya menonjolkan sejarah yang gelap pada masa Orde Baru? Karena saya bilang selama 30 tahun itu sejarah yang terang itu sudah selalu disampaikan gitu. Yang gelap yang belum ya, Pak ya. Yang gelap yang belum gitu. Jadi itu persoalan berimbang tadi ya. Tidak bisa persis berimbang gitu ya, tetapi proporsional itu yang nampaknya harus tetap dilakukan dengan ya tadi dengan sikap kritis ya. Nah, jadi Pak Asfi itu sebenarnya Pak Asfi itu menyeimbangkan dulu yang terang dengan kegelapan sekarang gitu ya Pak ya. Silakan Mbak Amanda. Oke, nggak senang melihat Satria dari tadi yang manggut-manggut tuh kayaknya udah puas banget gitu. Gimana Satria? Udah terjawab semuanya? Sudah sangat terjawab, Bu. Sudah sangat terjawab. Oke. Nah, ini sebelum kita lanjut, saya dititipin pesan ini untuk buka polling dulu karena kita pengen tahu dari mana sajakah para peserta webinar dan Zoom. Nggak bisa yang di Zoom ya, yang di webinar aja. Silakan Mas Denal. Polling dulu. Ya, silakan diisi. Ada di manakah sekarang para penonton? Anda bisa pilih, teman-teman bisa pilih Jakarta, Botabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, luar Jawa. Ini terbatas cuma ini ya Mbak? Di luar ini nggak bisa ya? Nggak bisa. Dianggap luar Jawa gitu ya? Luar Jawa semua. Nah, di Hong Kong, di Perancis itu luar Jawa juga gitu, ya. Gitu. Oke. Ini bisa ditutup dulu nggak? Nanti pollingnya kita sampaikan nanti. Ini kita kasih waktu ini, Mbak, dulu. Mbak, sambil mereka mengisi di itu foto yang Sandes bisa diperlihatkan? Mas Denal? Mas Denal? Halo? Nah. Ini adalah apa namanya? Ya, silakan. Penanya yang sesi Margi ya kalau nggak salah ya? Iya, benar. Ini penanya tamu di sesi Margi, namanya Sandes, dan dia lagi pamer bukunya. Karena untuk penanya tamu, kita akan berikan paket buku. Jadi, sangat senang dengan bukunya. Margi ada nggak di sini? Mars, bukumu udah sampai, Mars? Gitu. Silakan Mas Ubi, mau ditambahin? Sandes, dia, ya udah cukup yang disampaikan. Oh, yang sebelumnya juga sudah kita belum tayangkan bagi penanya yang terbaik ya. Itu juga mendapat bingkisan ya Mbak ya dari PBK. Jadi nanti Pak Asfi silakan memilih beberapa penanya yang terbaik menurut Pak Asfi di luar Melati dan Satria. Siapa menurut Pak Asfi yang terbaik nanti akan dikirimkan buku dari PBK. Nah, salah satu yang sudah menerima waktu itu adalah Dorothea dari Merauke. Nah, begitu. Jadi silakan bagi Anda yang teman-teman yang masih menyimak boleh mengajukan pertanyaan. Nanti kami akan sampaikan ke Pak Asfi untuk disampaikan. Nanti Pak Asfi jawab. Pak Asfi juga yang akan memilih mana yang terbaik. Berapa Mbak penanya yang terbaiknya? Penanya terbaiknya 3 dong. Tapi ada lagi 3, yang mau saya tambahkan nih Mas Bobi. Apa lagi Mbak? Jadi penanya tamu dapat bingkisan. Ya. Kemudian yang nanya dipilih 3 terbaik dapat bingkisan. Ya. Yang pesertanya juga dapat dong, tapi yang ini diundi. Diundi apa? Diundi untuk dapat hadiah motor juga. Itu ya? Motor ya? Motornya dikirim lewat WA dari tadi ya. Oke. Ya. Jadi jangan lupa ada 3 jenis hadiah nih, hadiah untuk penanya tamu, hadiah untuk penanya terbaik, dan hadiah untuk peserta yang ini diundi. Gitu. Silakan yang mau nulis siapa yang mau bertanya lagi silakan ditulis di chat. Nanti kita ajukan. Hasil pollingnya udah bisa dikeluarin belum Mas Dina? Masih atau sambil nunggu kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Mbak? Biar nanti juga Pak Asfi bisa milih. Boleh. Saya bacakan dari Bonaventura. Pak Asfi kan terkenal spesialis sejarawan peluru sejarah. Seberapa penting seorang penulis memiliki spesialisasi?
dalam tema penulisan? Apakah nanti spesialisasi bukan justru akan mengurangi kreativitas dalam berkarya? Terima kasih. Jadi itu Pak, tentang spesialisasi, apa perlu, begitu kan? Seberapa penting, dan apakah itu tidak mengurangi kreativitas? Bonaventura. Silakan Pak Asfi. Sangat penting spesialisasi gitu. Jadi seperti saya, spesialisasi saya adalah sejarah tahun 65 gitu. Tetapi dari spesialisasi ini saya bisa membuat cabang gitu. Cabang berdasarkan basis yang sama gitu. Jadi saya misalnya menemukan bahwa korban dari tragedi 65 itu ada 7 kelompok gitu. Nah, saya bisa kelompok yang pertama itu adalah korban 65 itu adalah 6 orang jenderal yang terbunuh. Nah, yang kedua itu adalah Presiden Soekarno. Presiden Soekarno yang direbut kekuasaannya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mereka yang berada di luar negeri yang dicabut paspornya, yang kehilangan kewarganegaraannya, kelompok eksil gitu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah orang-orang Tionghoa. Pada masa Orde Baru setelah peristiwa 65, karena keterkaitan ERT yang dianggap terlibat G30S itu, maka dilakukan berbagai kebijakan terhadap orang Tionghoa di Indonesia, antara lain harus mengganti nama dan semacamnya. Jadi saya beranjak lagi kepada aspek Tionghoa, tapi yang masih berkaitan dengan 65. Dan kemudian korban yang lain dari peristiwa 65 ini adalah mereka yang dibuang ke Pulau Buru. Mereka yang dibuang ke Pulau Buru ini merupakan suatu cerita tersendiri. Karena ada 11.000 orang yang selama 10 tahun, dari tahun 69 sampai tahun 79 itu harus disiksa dan bekerja di sana, termasuk Pramudia Andartatur yang di sana itu menghasilkan 4 romannya yang sangat terkenal itu gitu. Jadi Pulau Buru juga bagian dari pusat perhatian saya mengenai 65. Dan yang terakhir itu adalah anak-anak ataupun keluarga korban gitu. Saya meneliti keluarga korban ini, apa dampaknya terhadap korban atau anak atau cucunya gitu. Jadi misalnya saya ketika berada di Belanda itu dan menjadi visiting fellow di sana pada tahun 2005 itu bertemu dengan seorang eksil, seorang yang tidak bisa pulang, yang bernama Francisca van Gide. Sangat-sangat menarik karena Francisca van Gide ini adalah orang perempuan yang ikut di dalam pertempuran di Surabaya itu pada tahun 45. Dan Francisca van Gide ini, si perempuan muda ini mewakili Indonesia pada tahun 1947 di dalam Kongres Pemuda di Kalkuta di India. Jadi dia sudah berjuang sejak mudanya gitu. Dan pada tahun 65 dia menjadi anggota DPR GR dan MPRS. Yang ketika meletus G30S dia sedang berada di luar negeri dan tidak berani untuk pulang. Dan dia kemudian itu menetap di Tiongkok itu selama 20 tahun. Jadi dari tahun 65 sampai tahun 85. Dan tahun 85 dia minta suaka ke Belanda. Jadi dia pindah ke Belanda itu setelah 20 tahun pada tahun 1985. Dan di Belanda lah dia baru berani menelpon anak-anaknya. Ada beberapa orang yang ditinggalkan di Indonesia 20 tahun yang lalu. Anak-anak yang harus dipelihara atau diasuh oleh keluarga, oleh tetangga. Dia mengatakan dia tidak berani menelpon pada tahun 65 itu dari Beijing karena takut anaknya itu nanti akan ditangkap oleh aparat keamanan. Jadi baru 20 tahun kemudian tiba-tiba si ibu yang ini mungkin sudah menjadi nenek ketika itu menelpon, memberitahu bahwa dia masih hidup gitu. Tentu hal ini sangat
mengagetkan bagi anak-anaknya. Si orang tua ini sudah dianggap hilang gitu, tapi ternyata masih hidup. Francisca Van Gide yang pejuang itu ternyata masih hidup gitu. Dan si Francisca Van Gide ini mengatakan, saya tidak mau mengabari kalian karena itu tidak aman bagi kalian. Jadi lebih baik saya menderita menahan ini selama 20 tahun. Dan itu yang ditanyakan oleh sang cucu kepada si neneknya ini. Sang cucunya ini kemudian menjadi aktor yang terkemuka, aktor film yang terkemuka di Indonesia yang bernama Reza Rahadian. Oh, ya. Pak, langsung pada semuanya. Saya tuh ikut merinding dengan apa yang Pak Asfi sampaikan. Nampaknya Pak Asfi ini begitu terharu ya dengan orang-orang atau korban yang ditemui. Saya pengen nanya lagi, tapi masih cukup banyak. Saya kayaknya juga nggak boleh rebutan dengan para peserta yang udah ada. Dari ini nih Pak, ada pertanyaan dari Halimatus Sadiah. Ini masing-masing penanya ini bukan hanya satu loh Pak nanyanya. Saya Halimah dari PNJ izin bertanya. Ketika kita membuat naskah, kita mencari sumber dari beberapa buku. Buku itu kan biasanya ada saja yang membahas hal yang sama. Pertanyaan saya, bagaimana cara menentukan buku yang tepat untuk dijadikan sumber referensi kita dalam membuat naskah? Apa boleh kita mengambil kutipan seseorang dari salah satu buku yang isinya juga dikutip orang lain mungkin gitu kayak. Gitu Pak. Ini tentang kutip mengutip nih Pak. Sebetulnya kalau di kalangan sejarawan ataupun mahasiswa sejarah itu kan sudah diajarkan apa yang disebut dengan kritik sumber gitu. Jadi sejarah itu ditulis berdasarkan sumber. Jadi sumber itu harus dikritik gitu. Dan sumber itu ada nilainya. Ada sumber primer, ada sumber sekunder dan seterusnya gitu. Sumber primer tentu sumber yang paling berharga. Nah, sumber yang paling berharga ini misalnya arsip. Arsip itu dianggap sumber primer gitu. Sejarah lisan pun juga bisa menjadi sumber primer kalau itu menjadi satu-satunya ya pilihan gitu. Jadi ada nilai orang-orang yang kita wawancarai itu gitu. Misalnya apakah orang yang kredibilitasnya tinggi gitu, atau orang yang suka juga seorang politikus yang ngomongnya bisa berubah-ubah gitu. Tentu ini akan menjadi pertimbangan untuk memilih sumber itu. Dan kemudian juga sangat-sangat mudah juga untuk memilih buku yang kalau misalnya menulis tentang sejarah gitu, pakailah sumber yang tentunya dari pakar sejarah gitu. Jadi mengutip dari seorang Sartono Kartodirjo itu lebih lebih baik daripada mengutip dari sebuah skripsi di sebuah universitas misalnya. Belum tentu skripsi itu tentunya sudah diujikan ya. Tetapi saya berpandangan bahwa buku-buku sejarah yang ditulis oleh sejarawan yang seperti Pak Sartono Kartodirjo, Pak Abe Lapian misalnya untuk maritim gitu, dan beberapa sejarawan besar lainnya, Pak Taufik Abdullah misalnya untuk sejarah mentalitas, itu yang bisa menjadi rujukan gitu. Jadi saya selalu ketika menerima skripsi dari mahasiswa misalnya, Wikipedia itu tidak bisa gitu. Wikipedia itu boleh dibaca gitu, tetapi jangan itu dianggap sebagai rujukan. Dibaca untuk menambah pengetahuan, tapi harus dicek lagi karena semua orang bisa menulis di Wikipedia misalnya gitu. Nah, ada sumber-sumber di internet dan itu bisa diberikan kategorisasi gitu. Ada sumber seperti historia.id misalnya. Itu diasuh oleh para sejarawan yang bisa diandalkan gitu, sejarawan muda, dan bisa dikutip dari situ gitu. Jadi jangan asal mengutip ada linknya di internet
itu sudah bisa menjadi dimasukkan ke dalam buku, itu akan mengurangi lagi kualitas buku tersebut gitu. Jadi sumber itu ada nilainya gitu, ada yang primer, ada yang sekunder dan seterusnya, dan harus dilakukan kritik terhadap sumber tadi sumber ya, Pak, itu. Itu yang pertama yang harus dilakukan. Oke. Baik. Ini dari Julius Manulang nih Pak. Ya, waduh, makin banyak, makin sore makin banyak nih Pak. Bagaimana prospek profesi penulisan sejarah di zaman digitalisasi sekarang ini? Apa sebaiknya dalam bentuk fiksi atau non-fiksi? Terima kasih Julius Manulang. Mungkin kalau kapan-kapan kita bisa ngebayangin Pak Asfi bikin novel gitu ya. Judulnya Truk Bayur kali. Ya silakan Pak Asfi. Saya juga melihat ya kenyataan bahwa buku sejarah seperti yang saya tulis misalnya, itu kalah laris dari sebuah novel sejarah. Ya, ya. Oleh sebab itu saya beranggapan mungkin murid-murid atau siswa itu dikenalkan juga dengan novel sejarah. Mulai dari situ. Ada sebuah novel yang ditulis bersambung itu tentang Majapahit. Itu sangat-sangat menarik gitu, dan sebagian dari para penulis novel itu menulis sejarah itu setelah melakukan riset gitu. Saya mengambil contoh misalnya ada Akmal Naseri gitu. Dia menulis biografi tentang Safruddin Prawira Negara gitu. Nah, sepanjang menyangkut Safruddin Prawira Negara, buku yang dia tulis itu menurut saya sesuai dengan dengan sejarah, dengan data-data sejarah, tetapi dia menambahkan di sana itu tokoh fiktif gitu. Jadi ada pemuda dan sepasang pemuda remaja, laki-laki perempuan yang mengiringi perjalanan dari Safruddin Prawira Negara ini ketika melakukan pemerintahan darurat Republik Indonesia. Nah, si tokoh ini fiktif gitu. Tetapi ini kan cerita yang menarik karena si tokoh ini yang fiktif itu kemudian merantau ke Pakistan, dan kemudian dia cerita macam-macam, dan kemudian dia mendengar Safruddin Prawira Negara dia meninggal gitu, dan dia menangis gitu. Ini kan bagian ini fiktif gitu. Jadi tetapi bagian mengenai Safruddin Prawira Negara itu sendiri sesuai dengan data sejarah. Itu mungkin ya aspek dari novel sejarah yang menarik. Tidak semuanya gitu ya benar, tetapi kita untuk langkah awal itu akan tertarik ya untuk membaca buku itu. Sebagian novel sejarah seperti itu yang ditulis di Indonesia gitu. Itu termasuk yang itu nggak Pak? Buku sejarah yang menyesatkan nggak tuh Pak? Saya menganggap tidak gitu. Yang menyesatkan itu menurut saya itu buku-buku seperti yang diiklankan belakangan ini, seperti buku Banjir Darah. Banjir Darah tentang pembunuhan kiai-kiai di Madiun dan lain-lain. Menurut saya menyesatkan buku-buku semacam itu karena saya selalu menekankan itu 5W1H gitu. Jadi hal yang sangat mendasar yang harus diketahui oleh penulis juga di dalam komunikasi, 5W1H itu sangat-sangat penting. Jadi harus ada who, what, when, where, why, dan how gitu. Itu harus ada. Nah, kalau di sebuah cerita misalnya tentang Banjir Darah itu, cerita tentang seorang kiai yang dibunuhnya di mana, oleh siapa, tapi yang diceritakan cuma kekerasan itu saja gitu. Nah, itu menurut saya menyesatkan. Kita tidak bisa memeriksa gitu, kapan kejadiannya dan kenapa dia dibunuh gitu. Kan ada alasannya gitu. Jadi kalau cerita-cerita rangkaian kekerasan itu saja, itu bagian yang saya katakan tadi menyesatkan. Secara awal gitu bisa dicek itu apakah sudah terpenuhi 5W1H atau tidak gitu. Tidak. Kaitan dengan menyesatkan, Pak. Ini ada pertanyaan dari Lestio Haryanto. Pak Asfi, bagaimana pendapat Bapak dengan isu-isu kebangkitan PKI yang sedang marak sekarang ini?
ini kaitan dengan kalian Pak Asfi nih, bukan tentang proses kreatif nih. Tapi boleh lah Pak. Tapi ada juga nih yang menanyakan bagaimana Pak Asfi menanggapi di hasutan sebagai sejarawan pembela G30S. Ya. Siapa tuh, Mbak? Kita mesti sebutin namanya karena kan terkait Pak Asfi milih hadiah. Iya. Siapa namanya itu? Tapi itu double-double ya sama penanya tamu ya. Oh ya, nggak usah. Kalau gitu nggak usah dikasih hadiah, tapi lewat melatih aja nanti kita kasihnya ya. Iya, lewat melatih ya. Pak, tadi ada 2 Pak ya. Lestio Haryanto dan tadi dari Iwan Kama yang nanya Bapak sebagai pembela. Dibilang dihasut sebagai pembela PKI gitu Pak. Sejarawan pembela PKI. Oh iya, tentunya tidak benar itu. Saya selalu mengatakan itu harus dipisahkan gitu. Jadi antara PKI sebagai sebuah partai, sebuah organisasi yang dibubarkan dengan mereka yang menjadi korban dari peristiwa itu setelah tahun 65 gitu. Jadi kita harus pisahkan itu. Saya berempati terhadap para korban, tapi korban peristiwa 65, tapi juga korban pelanggaran HAM yang lain. Pelanggaran HAM di Tanjung Priok, di Lampung, Semanggi dan lain-lain semuanya gitu. Jadi bedakanlah pelanggaran HAM korban itu dengan PKI sebagai sebuah organisasi yang menurut saya itu kan sudah jelas dibubarkan, dilarang, dan kemudian juga kemudian pada tahun 66 itu dilarang, dan setelah itu anak-anak mereka itu juga tidak diberi kesempatan untuk masuk menjadi pegawai negeri dan anggota ABRI gitu. Diadakan litsus di kalangan pegawai negeri misalnya. Jadi tidak mungkin lagi PKI sebuah partai pun ideologi itu dikembangkan gitu. Nah, yang ada sekarang itu adalah cerita-cerita pengalaman penderitaan korban, bahwa mereka disiksa, bahwa mereka ditahan, dan bahwa mereka yang selama 10 tahun misalnya di Pulau Buru itu ditahan dan akhirnya dibebaskan dengan catatan bahwa tidak terbukti tidak cukup bukti untuk diajukan ke pengadilan gitu. Jadi artinya apa ini? Bahwa itu bukan membela PKI, bukan menyebarkan ideologi komunisme. Ini cerita tentang sekelompok orang, apalagi ini menyangkut anak-anak ataupun cucunya. Tadi saya sudah singgung tentang Reza Rahadian gitu. Tetapi juga banyak tokoh, banyak orang yang bersentuhan dengan PKI. Di Pulau Jawa itu orang tentu mungkin punya keluarga yang ada hubungannya dengan peristiwa G30S itu, tetapi kan dia kan apa salahnya dia gitu. Nah, saya juga pernah juga menyampaikan misalnya di kalangan anggota DPR pun juga ada misalnya ada Dede Yusuf gitu. Dede Yusuf dari Partai Demokrat. Nah, Dede Yusuf ini adalah anak dari Rahayu Effendi gitu. Nah, Rahayu Effendi ini menantu dari Rustam Effendi. Nah, Rustam Effendi ini adalah penyair, sastrawan zaman Balai Pustaka, zaman Pujangga Baru, sangat terkenal. Tetapi Rustam Effendi juga pernah ke Belanda dan aktif di politik di sana, menjadi anggota parlemen, mewakili Partai Komunis Belanda gitu. Jadi Rustam Effendi ini juga kiri juga gitu, komunis juga gitu. Dan tapi tidak ada hubungannya dengan cucunya yang anak atau cucunya gitu, yang dari Partai Demokrat, seorang anggota DPR, seorang bintang film gitu. Nggak ada apa hubungannya gitu. Kenapa harus si anak atau cucunya ini menanggung, kalau tanda petik ya, dosa dari kakeknya gitu. Kesalahan nggak diturunkan ya Pak Asfi ya? Kesalahan tidak diturunkan gitu. Itu yang perlu disadari juga oleh banyak pihak gitu ya. Oke, ini pertanyaan masih banyak nih Pak Asfi nih. Jadi kayaknya kita harus bergerak lebih cepat ini. Tapi sebelumnya saya disuruh melihat dulu hasil pollingnya. Dari manakah peserta kita hari ini? Silakan, Mas Denal. Peserta kita dari mana hari ini?
Sembari Pak Asfi milih itu Pak, 3 penanya yang terbaik Pak. Yang terbaik itu yang tadi urutan 1, 2, 3 tadi gitu. Oh, 1, 2, 3 ya Pak ya? Ya, tadi. Dapat motor, kirim lewat WA. Enggak, dapat itu buku ya. Ya. 1, 2, 3. Belum ada. Nah, ada satu pertanyaan lagi nih dari Friska Wulandari nih. Katanya bagaimana cara Bapak menulis tema sensitif? Seperti pelurusan sejarah. Ada kendala yang dialami nggak Pak? Atau bagaimana cara Bapak menanggapi isu miring? Iya, apa namanya itu? Yang pertama, saya berprinsip saya tidak boleh mencaci maki orang gitu. Saya tidak pernah mencaci maki organisasi atau siapapun gitu. Saya boleh mengkritik, tetapi tidak mengeluarkan kata-kata kasar. Itu prinsip saya gitu di dalam media sosial maupun di dalam tulisan gitu. Oleh sebab itu, ya kritik saya ataupun kadang-kadang juga seperti ledekan tadi, ya seperti Mukhtar Lubis yang suruh mengganti nama anjingnya gitu misalnya. Ya, jadi yang seperti itu yang biasanya saya sampaikan gitu. Dan saya juga mengkritik misalnya ketika apa namanya itu terjadi peristiwa Ambalat gitu. Peristiwa Ambalat itu adalah ada apa namanya semacam gugatan bahwa Belanda itu Malaysia itu mempunyai hak atau klaim terhadap Ambalat gitu, terhadap Ambalat. Nah, kemudian di Jawa Tengah itu ada sekelompok pemuda itu yang bersedia diterjunkan ke Ambalat gitu. Nah, saya mengkritik ini konyol ini. Kenapa? Karena Ambalat itu kan bukan pulau. Jadi mereka mau diterjunkan ke laut gitu. Jadi kadang-kadang apa namanya itu berlebihan juga nasionalisme gitu, yang tidak tahu persoalannya apa gitu. Nah, itu yang semacam itu yang saya kritik gitu. Ada contoh yang lain yang menarik juga, bagaimana kritik itu dilakukan oleh para tokoh-tokoh bangsa kita. Bagaimana cara mereka mengkritik, bersikap sangat-sangat keras, tapi disampaikan ataupun dengan strategi yang sebetulnya itu sangat ampuh gitu. Seperti Hatta gitu. Bung Hatta itu adalah seorang tokoh yang patut diteladani gitu. Nah, ketika pada tahun 68 itu ada kasus Singapura itu menghukum gantung 2 orang prajurit Indonesia yang dikirim ke sana, Usman dan Harun gitu. Ya. Nah, Soeharto sudah mengirimkan utusan supaya hukuman gantung itu dikurangi gitu. Tidak dilakukan oleh Singapura, tetapi Singapura mengatakan bahwa mereka sudah melakukan penggranatan di Singapura. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain, mereka harus dihukum. Nah, hukumannya adalah hukuman mati yang dilakukan dengan menggantung mereka gitu. Nah, ini terjadi dan ini menimbulkan kemarahan yang luar biasa di kalangan rakyat Indonesia. Bukan hanya memutuskan hubungan diplomatik, tapi juga berperang dengan Singapura gitu. Tetapi ketika itu ada seorang tokoh nasional kita, seorang proklamator kita, Bung Hatta. Apa reaksi dia ketika itu terjadi? Apa yang dia katakan kepada istrinya? Mulai saat ini saya tidak akan menginjakkan kaki di Singapura. Seandainya saya pergi ke luar negeri, saya tidak mau transit di Singapura gitu. Jadi pada tahun 68 sampai tahun 1980 sampai meninggal, Bung Hatta itu pada pendiriannya dia tidak mau ke Singapura gitu sebagai protes terhadap apa namanya tewasnya 2 orang prajurit Indonesia tadi gitu. Nah, seandainya langkah Bung Hatta ini diikuti oleh ribuan atau jutaan orang Indonesia, apa yang terjadi? Singapura itu bisa bangkrut gitu. Tidak ada orang Indonesia yang singgah di sana, yang datang di sana atau yang belajar di sana seperti Margi misalnya gitu. Jadi semuanya boikot. Nah, ini kan boikot yang tidak kasar ya, tetapi sangat caci maki ya Pak. Tidak usah caci maki, tetapi sangat ampuh gitu.
tidak datang ke Singapura gitu. Iya betul Pak Asik. Gawat kalau KPI di boykot. Oke, itu Silakan, hasil pollingnya sudah keluar. Ternyata 52% dari Jakarta. Terima kasih teman-teman semuanya. Botabek 21%, Jawa Barat 6%, Jawa Tengah 3%. Maaf Romokus, Jogja kelupaan ini kayaknya ya. Habis ini kita disetrap sama Romokus. Iya. Yang disetrap Pak Asfi juga tuh, karena Pak Asfi juga dari Jogja dia. Jawa Timur 9% dan luar Jawa 9%. Ini luar Jawanya nggak main-main loh. Ada yang sampai Malaysia segala loh ini, termasuk luar Jawa. Oke, terima kasih. Itu, Pak, Mbak. Iya. Tadi dari Hong Kong juga. Iya. Mbak, ini kita disentil nih Mbak. Ini udah jam 6. Gimana nih Mbak? Pertanyaannya masih banyak. Saya juga bingung. Dari tadi saya, pertanyaan terus. Ini mana yang mau dibacain. Kita jangan sampai dimusuhin peserta loh Mas, gara-gara nggak bacain. Gimana? Itu Satu dari lagi Itali juga ada itu. Apa? Mas Bobi dan Mbak Amanda itu tadi ada penanya namanya Rizka Wulandari, itu saya tahu dari Milan, Italia itu. Waduh. Mana tadi mana. Itu pokoknya di luar Jawa, pokoknya Mas Milan. Pokoknya luar Jawa aja. Luar Jawa gitu kan. Ternyata Mas Tra masih ada toh, kirain udah kabur. Masih ternyata, keren Mas Tra. Ngikutin sambil deg-degan karena banyak yang cerita-cerita menariknya yang bikin deg-degan juga Pak Prof. Asli. Oke, lanjut lagi. Ya. Oke, terima kasih. Gimana Mas Put? Baik, Pak Asfi, sebelum kita tutup dengan acara yang lain gitu, kita pengen dengar dulu. Ini kan kita dalam payung penerbit buku Kompas, ya Mbak? Ya. Buku apa sih yang baru dari penerbit buku Kompas belakangan ini? Kan tadi kita udah bicara tentang komunitas kita. Sekarang buku-buku apa yang baru? Gitu. Siapakah yang mau membocorkan rahasia ini? Siapakah dia? Siapa yang mau bicara? Halo? Saya nyebutnya Om Gondrong, Mbak. Mana dia? Apa udah potong rambut jadi botak lagi kali? Halo Mas Bobi. Om Gondrong. Om, buku apa sih Om yang ada di PBK yang baru-baru ini terbit? Yang masih hangat? Masih hangat gitu. Yang masih hangat ada 2 ini. Kurang tinggi. Yang ini adalah buku judulnya Warisan Sang Pemula, editornya Mas Trias Kuncahyono. Dinaikin Om, naikin dikit Mas, nggak kelihatan. Ya. Oh ini Warisan Sang Pemula. Nah, lalu yang kedua adalah ini. Ini Bapak Yakub Utama, Kisah Kecil Bermakna Besar. Ini editornya adalah Mas Tra dan Mas Wawan, Yohanes Krisnawan dan Mas Tri Agung Kristanto. Mas Tra. Ini makanya dapat sponsor karena Mas Tra yang... Karena editannya Mas Tra ternyata. Jadi untuk buku yang ini sekitar 320 halaman, yang ngasih pengantar itu ada Kardinal Ignatius Suharyo, lalu Buya Syafi'i, kemudian Yusuf Kala. Lalu epilognya itu Romo Sindunoto. Nah, penulisnya itu para wartawan senior Kompas yang sebagian sudah purna karya. Isinya terkait dengan refleksi pengalaman bersama Pak Yakob dari berbagai perspektif. Jadi hampir semua penulis mempunyai pengalaman pribadi dengan secara langsung dengan Pak Yakob yang ini. Kemudian yang buku ini tadi editornya Mas Tra sama Mas Wawan. Lalu tebalnya sekitar 280. Ini juga tulisan teman-teman Kompas, baik dari redaksi, dari bisnis, penerbit buku Kompas. Di sini ada Mas Patris, Mas Irwan juga menulis, kemudian dari Litbang, SDM, iklan, bisnis. Nah, isinya ini pengalaman-pengalaman perjumpaan dengan Pak Yakob, baik langsung maupun tidak langsung, karena beberapa teman tidak berjumpa langsung dengan beliau. Pengalaman-pengalaman kecil yang dimaknai
dituangkan dalam cerita-cerita yang inspiratif. Jadi dua-duanya ini bercerita tentang bagaimana melihat Pak Yakob Utama sebagai guru, sebagai tokoh pers, sebagai bapak, sebagai pemimpin, sebagai sahabat, sebagai dan tentu jurnalis. saja sebagai jurnalis dan teladan. Nah, banyak nilai sebenarnya kisah-kisah inspiratif terkait dengan Yakob Utama ini. Itu, Mas Bobi. Oke. Ada lagi yang anget-anget, Mas Agung? Apa udah cuma 2 itu? Yang fresh from the oven? Ini dulu saja, besok lagi supaya tampil lagi ya Mas Agung ya? Bukan, supaya yang lain juga memperkenalkan buku yang lain. Emang paling enak gangguin Mas Bisa Agung. bisa dicek, didapatkan di gerai kompas.id. Ini buku fisik kan ya, bukan buku digital ya Mas ya? Buku fisik, ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Sama-sama. Gimana untuk bukunya Pak Asfi kita dapetin gimana Mbak Amanda? Kalau ada teman-teman nanya mau beli bukunya Pak Asfi yang tadi kayak yang saya punya, ini dulu saya beli lama, Misteri Sejarah, kemudian Melawan Lupa. Nah, kita belum tanya juga, ini gimana? Kalau misalnya ada teman yang nanya mau beli buku-buku ini gimana? Gimana tuh Mas Agung? Munculin lagi dong Mas Agung. Terus gimana kalau mau beli? Masih ada kan? Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Septi di di chat, itu bisa di gerai.kompas.id. Oke. Gerai.kompas.id. Jadi semua beli buku di gerai.kompas.id. Gerai.kompas.id, ya. Oke, terima kasih. Saya soalnya kemarin ini karena buru-buru jadi saya belinya yang digital. Kalau digitalnya saya tahu pasti ada. Cuman nggak bisa dipamerin aja gitu. Oke, masih mau diterusin nggak ya? Ini pertanyaannya masih banyak nih. Apa udahan aja? Tapi nanti siapa yang jawab nih? Mas Patris lagi? Tanya Pak Asfi dong. Gimana Pak Asfi? Masih ada atau udah sholat ini? Belum loh Pak Asfi. Belum. Belum. Pak Asfi mulai sholat jam berapa Pak? Nggak apa-apa, nanti saya bisa dong. 6:30. Oke. Oh gitu, oke. Kalau masih ada, Mas Bobi apa saya nih? Silakan Mbak Amanda, lihat dulu apa pertanyaan. Kita cap-cip-cup, ada yang panjang sekali. Iya. Ini yang ini Mbak Amanda udah ketemu belum? Belum. Nah ini saya saya langsung ketemu dari Purwadi Kristiono Antonius, SPD Purwadi Kristiono. Nah ini ada beberapa panjang, bla 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 bla. Apa langkah strategi kita dalam upaya tadi mirip. Yang kedua nih, kayaknya. Ya, optimisme apakah yang mesti dibangun ketika karya tulisan atau buku dalam menghadapi perkembangan kebutuhan zaman yang dibandingkan dengan produk iptek seperti YouTube, PPT dan sebagainya saat ini yang faktanya banyak disukai generasi muda saat ini. Jadi gimana nih Pak membangun optimisme dengan karya kita dalam format buku ya? Sementara orang-orang ini ya udah sekarang pakai YouTube, PPT dan sebagainya Pak. Gimana nih Pak membangun optimisme? Ya mungkin bagaimana sih strateginya agar buku atau tulisan kita di media cetak itu dapat bersaing dengan yang tadi Pak, YouTube dan lainnya. Ya, jadi buku-buku cetak ini tentu harus diterbitkan terus ya, walaupun sangat terbatas gitu. Tetapi saya ambil contoh apa yang sudah dilakukan oleh majalah historia.id gitu. Nah, mereka misalnya membuat video, misalnya sejarah dalam 1 menit gitu. Nah ini kan menarik bagi anak muda, tidak usah terlalu panjang, tapi orang tahu misalnya tentang sejarah kacamata gitu, orang tahu tentang sejarah mobil dan semacamnya. Hal-hal yang kecil-kecil ini mungkin akan cepat ya diklik oleh anak muda, dan ini harus diupayakan terus. Jadi tidak hanya historia.id saja, tapi harus lebih banyak lagi situs-situs yang kredibel tentang sejarah gitu. Nah, khusus mengenai 65 ini ada sebuah situs yang nampaknya sekarang sedang istirahat gitu, tetapi
selama 2-3 tahun ini sudah berjalan, yaitu situs Ingat 65. Nah, situs Ingat 65 ini menurut saya menceritakan atau pengalaman anak-anak muda, apakah keluarga atau bukan, bagaimana reaksi mereka atau pandangan mereka terhadap apa yang terjadi pada tahun 65 dan sesudahnya gitu. Ini menarik karena yang menulis dan yang itu adalah anak-anak muda gitu. Jadi akan terlihat juga bagaimana sikap mereka tentang sejarah gitu. Ini yang harus menurut pandangan saya harus diperbanyak ya. Di samping ya melakukan counter secara ilmiah terhadap buku-buku tadi yang menyesatkan itu gitu. Ya, baik. Mbak Amanda, ada lagi pertanyaan? Kayaknya waktu juga nih yang harus kita perhatikan nih Mas Bobi. Jadi karena memang kita kenanya udah masuk maghrib, daripada kita ditinggalkan peserta gitu ya. Tapi sebelum peserta meninggalkan, Mbak, tadi Pak Asfi beberapa kali menyinggung tentang historia, ya. Ya karena Pak Asfi ngomong historia, kita akan tampilkan lah Mbak pada Desember nanti salah seorang penulis dari penerbit buku Kompas dan juga wartawan historia yang buku-bukunya tentang sejarah juga, gitu, ya. Ya, itu bulan Desember ya. Iya, karena Pak Asfi udah 2 kali nyebut ini kan, jadi saya pikir kita harus tampilkan. Yang namanya Henry Isnaini. Nanti bosnya Boni kapan-kapan, begitu kan? Iya, memang itu nanti ada sesinya sendiri dan kita lagi terus melakukan pendekatan kepada para penulis kita untuk secara bergantian ditampilkan di ngobrol gitu ya. Nah, untuk apa namanya tadi penanya terbaik sudah ya 3. Tolong dikirim alamat itu dan sebagainya Mbak ya ke. Betul. Jadi untuk informasinya bisa disampaikan dengan mengirimkan pesan ke Instagramnya penerbit buku Kompas @bukukompas ke situ. Demikian juga baiknya sih di-follow aja supaya nanti kalau ada pengumuman ngobrol berikutnya kita udah gampang nih langsung kita sebarin di situ dan daftarnya juga lewat ada linknya di situ. Kalau mau jadi penanya tamu juga di situ daftarnya. Soalnya tadi untungnya kita dapat buku. Emang kita doyan buku sih ya, jadi seneng banget dibagi-bagi buku buat semua orang gitu. Nah, hari ini kayaknya walaupun libur, semangat 45-nya luar biasa untuk mendengarkan ceritanya Pak Asfi yang dibawakan dengan seru sampai kita ada di YouTube tadi baru tahu itu guyonan tentang anjingnya diberi nama Maksasai tadi katanya kan. Jadi kayaknya banyak yang dapat inspirasi nih Pak Asfi dari ceritanya Pak Asfi hari ini nih. Terima kasih banyak. Kemudian untuk 2 minggu lagi mau dibocorin nggak Mas Bobi? Oh iya perlu dong. Siapa sih yang akan kita tampilkan gitu kan? Biar mereka juga udah ngatur jadwal dari sekarang ini. Siapa boleh Mbak? nggak dibantu? Pandu mana ya? Pandu. Ramastra Pandu ada. Nah, itu minggu depan 2 minggu lagi masih ngomongin sejarah. Jadi ternyata sejarah itu sangat luas, cakupannya sangat kemana-mana gitu ya. Kalau Pak Asfi hari ini ngomongin soal pelurusan sejarah, kalau Fando kayaknya ini karena dia juga lagi sekolah doktor itu kayaknya konsentrasinya di bidang sejarah Tionghoa dan kesehatan. Buku barunya yang sebelah mana tuh? Sebelah kanan. Yang putih. Yang tentang influenza. Cocok sekali untuk situasi pandemi ya. Kayaknya Rafandonya ada nih walaupun dari Melbourne. Bisa ditampilin nggak Mas Denal? Fando. Udah tadi ada. Ada. Mas Rafando. Nah mana ini ya? Bukunya nih Mbak. Sambil menunggu dia tampil ini bukunya hadir. Mana Fando? Halo Fando. Ya. Halo Mas Bobi, Mbak Amanda, Pak Asfi. Udah siap nih tampil minggu depan? 2 minggu lagi? Siap, mudah-mudahan siap Mas. Oke, terima kasih atas kesediaannya Mas Rafando. Kita nanti akan tanya dan jawab untuk 2 minggu mendatang bersama Mas Rafando. Begitu. Ya, tuh. Terima kasih undangannya Mas. Iya, terima kasih ya Fando ya. Jam berapa di sana ini? Jam 10.20.
Asoy. 10.20. Dari Melbourne, saudara-saudara, Fando sampai jam 10. Oke, terima kasih Fando, sampai ketemu 2 minggu lagi ya. Terima kasih, sampai ketemu Mbak. Oke, itulah pembicara ngobrol 2 minggu dari sekarang. Silakan kalau yang mau tanya, ini ngapain sih kok tertarik amat sama influenza, kenapa sih? Silakan daftar dan ikuti terus Instagram @bukukompas. Dan bisa dapat bukunya loh kalau pas acara Mas Rafando buku ini kali. Iya Itu dari dong. PBK. Iya ya. Itu buku ini juga baru masih anget juga itu. Masih anget ya. Oke, apalagi Mas Bobi yang mau disampaikan? Kayaknya cukup ini ada dari catat. Cukup kayaknya Mbak. Masih adalah kalau nggak ditutup pertanyaannya bisa sampai besok nih. Iya betul. Jadi mohon maaf kepada penanya-penanya yang sepertinya tidak dapat kesempatan menjawab. Nanti mungkin kita bisa bikin kesempatan lain, waktu yang lain supaya terpuaskan barangkali gitu ya penasarannya. Atau mungkin dicari dulu buku punya Pak Aswi biar ceritanya bersambung itu di buku-bukunya. Yeah. Gitu. Oke, kayaknya udah dulu ya Mas Bobi ya, ini udah lewatnya udah agak banyak ini. Banyak ini ya. Oke, terima kasih Ya, Pak kami Aswi. mengucapkan terima kasih atas segala pencerahan dan segala kemelut misteri yang disampaikan begitu. Gimana pencerahan orang ngasihnya yang gelap-gelap tadi kok pencerahan. Iya. Terima kasih Pak Aswi atas sama-sama. semuanya. Kemudian untuk penanya kita, mana masih ada nggak? Melati dan Satria. Mas Lati dan Satria, kami aturkan terima kasih. Semoga nggak bosan-bosan untuk terus ikut. Semoga bisa mendapatkan pencerahan dari ngobrol ini untuk menjadi penulis buku seperti Pak Asfi, gitu kan? Yeay, kayaknya akan ada nih ahli-ahli sejarah berikutnya nih. Oke, terima kasih ya Melati, terima kasih Satria jauh dari Malang. Oke, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah datang, baik yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Terima kasih untuk penerbit buku Kompas, Mas Tra, terima kasih, Mas Patris, Mas Agung, Mas Denal yang menjaga supaya Zoom ini tetap nyala. Ada lagi yang belum ucapan terima kasih. Siapa lagi ya yang belum ya? Peserta benar-benar mohon maaf ya, ada Pak Cepi tadi udah tunjuk tangan dadah-dadah, mohon maaf ya Pak Cepi ya. Jangan dihukum. Ya, Pak Cepi bisa nanti nanya langsung ini aja lah. WA Pak Aswi. WA Pak Aswi aja langsung, kenapa? Tadi Badan Oma juga aduh. Mohon maaf banget. Kayaknya Mbak, untuk tahun Januari 2018 kita akan coba pertimbangkan 2 jam atau 3 jam lagi supaya bisa ada waktu teman-teman yang menjadi peserta untuk menggali lebih jauh tentang bagaimana proses kreatif penulis PBK. Yes, betul. Semoga dapat jadwalnya ya. Oke, baik. Mungkin acara kita tutup hari ini. Untuk sekarang, terima kasih banyak atas perhatiannya. Tapi karena memang ini ujung-ujungnya adalah Kamisan, yang ada di Zoom, para teman-teman penulis yang masih mau gabung, ngobrol, gangguin Mas Bobi, dipersilakan untuk stay. Saya digangguin. Ya, apalagi dong. YouTube-nya boleh di offline kan, Mas Denal. Terima kasih banyak semuanya. Sampai bertemu 2 minggu lagi dengan narasumber yang tidak kalah serunya jauh-jauh dari Melbourne. Terima kasih. Rafando, penulis buku Perang Melawan Influenza. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Semoga memotivasi apa yang disampaikan tadi. Jangan lupa kirim naskah ke PBK. Oh iya. Sip. Udah. Mas Denal, YouTube-nya udah belum? Masih. Makasih Mas Kama. Makasih Melati. Makasih Melati. Makasih Satria.